Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Menteri BUMN Bapak Erick Thohir, Duta Besar Republik Indonesia untuk Inggris Raya yang mulia Bapak Desra Percaya, Direktur Utama BNI 46 Bapak Roy Ketumilar, Ketua Indonesia SMEs Community UK Ibu Diah Anggraini Asyarati. Pertama-tama saya ingin mengapresiasi pelaksanaan acara UK SMEs Business Summit 2021 dengan tema UMKM Go Global bersama BNI yang terselenggara atas prakarsa BNI, Kedutaan Besar Republik Indonesia di London, serta CNBC Indonesia. Dalam kesempatan ini, saya ingin memaparkan kondisi dan situasi terkini hubungan Indonesia dan Inggris, khususnya di bidang perdagangan. Indonesia dan Inggris telah memiliki hubungan bilateral selama 72 tahun. Di tahun 2020, Inggris merupakan negara peringkat ke-22 tujuan ekspor dan peringkat 20 sumber impor non-migas bagi Indonesia. Dengan total perdagangan bilateral, kedua negara mencapai 2,2 miliar US dollar. Dari nilai tersebut, Indonesia masih menikmati surplus perdagangan dengan Inggris sebesar 327 juta US dollar. Dengan nilai ekspor Indonesia ke Inggris di tahun 2020 mencapai 1,28 miliar US dollar yang mencakup beberapa produk unggulan antara lain footwear, produk kayu, dan furniture, hingga produk CPO. Namun, sebagai negara anggota G20, nilai perdagangan Inggris dan Indonesia masih relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain di ASEAN. Di wilayah ASEAN saja, Indonesia hanya menempati peringkat kelima trading partner dengan Inggris, setelah Singapura, Vietnam, Thailand, dan Malaysia. Saya meyakini bahwa nilai perdagangan Indonesia dan Inggris ke depannya harus dapat ditingkatkan lebih besar lagi. Oleh karena itu, di bulan April ini, saya dengan Secretary of State for International Trade United Kingdom, Miss Elizabeth Truss, telah secara virtual menandatangani kontrak kesepahaman pembentukan Komite Ekonomi dan Perdagangan Bersama atau Joint Economic Trade Committee JETCO. Penandatanganan hal tersebut sekaligus menandai babak baru dalam hubungan bilateral antara kedua negara dan diharapkan dapat mendorong peningkatan hubungan ekonomi, perdagangan, dan investasi kedua negara di masa depan, serta dapat membuka akses pasar barang dan jasa Indonesia ke pasar Inggris Raya, serta mendorong investasi Inggris ke Indonesia. Selain itu, JETCO ini akan membuka kemungkinan kemitraan ekonomi dan perdagangan yang lebih komprehensif antara kedua negara ke depannya. Pasca Brexit, masih terdapat beberapa tantangan utama bagi produk Indonesia untuk dapat memasuki pasar Inggris. Standar Inggris sangat tinggi dan terkadang membutuhkan private certification, kerap membebani pelaku usaha, terutama UMKM. Selain itu, beberapa kebijakan perdagangan Inggris pasca Brexit juga akan mengalami perubahan dari aturan Uni Eropa sebelumnya, sehingga dapat berpotensi menjadi hambatan bagi eksportir Indonesia. Diharapkan dengan adanya JETCO juga dapat membantu mengidentifikasikan dan menghilangkan hambatan perdagangan bagi eksportir Indonesia untuk dapat memasuki pasar Inggris. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya juga ingin mengapresiasi BNI yang berperan serta aktif untuk mendukung perdagangan Indonesia. Saat ini, BNI telah memiliki 6 kantor cabang di luar negeri yang berlokasi di pusat bisnis internasional, yaitu Singapura, Hong Kong, Tokyo, Seoul, London, dan New York, serta sub-branch di Osaka. Kedepannya, BNI diharapkan dapat berperan dalam melayani aktivitas pebisnis Indonesia di negara mitra, baik eksportir maupun importir, termasuk membantu UMKM dalam melakukan ekspor dan diaspora Indonesia untuk dapat menembus pasar global. Tidak hanya memfasilitasi dari sisi pembiayaan, tapi juga advisory. Hal ini termasuk membantu pebisnis Indonesia yang ingin mendirikan perusahaan di luar negeri, yang mana semua pelayanan tersebut
dapat membantu Indonesia meningkatkan ekspornya. Akhir kata, saya ingin mengucapkan selamat kepada PT BNI 46 dan CNBC Indonesia atas penyelenggaraan UK SME Business Summit 2021 ini. Melalui kegiatan ini diharapkan masyarakat bisa mendapatkan informasi terkini dan terpercaya mengenai hubungan Indonesia dan Inggris. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.